Nintendo pada waktu itu kan mana saya yang mereka yang dalam langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan PlayStation. Maka saya berarti karena itu saya suka sekali memainkan game di perangkat tersebut. Yang pertama sejarahnya. PlayStation adalah platform gaming yang pertama kali dikembangkan oleh Sony yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1994. Sejak saat itu PlayStation telah menjadi salah satu merek dan brand game mempengaruhi ciptaan otomotif seluruh dunia. Sony berperan penting dalam mengembangkan teknologi yang penting dalam mendukung pengalaman gaming yang lebih baik seperti grafis berkualitas, tinggi, gameplay, inovasi, dan layanan online yang sangat terintegrasi. Pada tahun 1991, Sony dan Nintendo pernah sempat melakukan kerjasama untuk membuat CD-ROM, yang dimana saat itu Nintendo ingin membuat suatu perangkat gaming yang menggunakan CD-ROM. Setelah suatu kerjasama bersama Sony pada tahun 1992, kerjasama mulai berjalan, tapi terjadi perbedaan antara visi dan antara Sony dan Nintendo tersebut, yang dimana Sony ingin memasukkan nama Sony di dalam perangkat game tersebut, namun Nintendo menolaknya. Pada tahun 1993, kerjasama tersebut dibatalkan sehingga Nintendo memilih untuk bekerjasama dengan Philips, yang dimana itu mengkhianati Sony, dan Sony pun akhirnya membatalkan kerjasama dengan Nintendo. Pada tahun 1994, akhirnya Sony memutuskan untuk melanjutkan membangun perangkat gaming dengan CD-ROM tersebut yang diberi nama dengan PlayStation. Pada tahun 1994, PlayStation pertama atau PS1 diluncurkan di Jepang menandai awalnya dimulai generasi baru. Pada tahun 1995, akhirnya Sony melanjutkan PlayStation pertama secara global, memperluas jangkauan konsol ke pasar internasional. Teknologi berinovasi baru, teknologi yang menjadi standar dalam Indonesia yang dari game meningkatkan toleransi signifikan. Yang dimana pada saat itu komputer Sony seperti Nintendo dan Sega, grafik dari game-game mereka itu masih dua dimensi atau pixel, sedangkan Sony sudah mulai masuk ke grafik 3 dimensi. Dan game-game yang menjadi ikon di PS1 salah satunya adalah Final Fantasy, Tekken, dan Resident Evil yang memang saat itu sering dimainkan oleh gamer-gamer pada masa itu, dan mereka menjadi ikon game di PS1. Lalu yang kedua ada PlayStation 2 yang menjadi konsol paling laris sepanjang masa dan menjadi sangat edan bagi Sony. Untuk multimedianya, PlayStation 2 dirilis pada tahun 2000 tidak hanya berfungsi sebagai konsol game, tetapi juga sebagai komputer DVD. Yang dimana saat dulu harga komputer DVD itu lebih mahal daripada PS2 sendiri, yang pada saat itu PS2 hanya dijual sekitar $200 atau $300, sedangkan komputer DVD bisa dijual sampai $800, yang dimana itu sangat jauh di atas dari harga PlayStation 2 sendiri. Sehingga akhirnya banyak orang-orang yang memilih untuk membeli PlayStation 2 yang digunakan sebagai komputer DVD sekaligus sebagai alat bermain game juga. Lalu PS2 juga menjadi konsol terlaris dengan lebih dari 155 juta unit terjual di seluruh dunia. PlayStation 2 menjadi konsol terlaris harian masa, memberikan popularitas dan daya tariknya di kalangan gamer. Lalu ada game-game populer di PS2, ada seperti GTA San Andreas, ada Memories Combat, yang dimana itu menjadi game-game paling sering dimainkan oleh orang-orang pada masa itu, dan jangan lupa juga dengan game Winning Eleven. Lalu ada PS3 yang dimana PS3 itu menjadi salah satu kegagalan besar dari Sony. Tentang harga dan teknologi, PS3 saat awal diluncurkan itu dengan harga yang sangat tinggi, yaitu $599 hingga $699, yang dimana harga itu sangat jauh di atas komputer Sony seperti Xbox dan juga Nintendo, yang dimana harga Xbox pada saat itu hanya $359. Lalu juga keunggulan komputer dan peretasan pada sisi yang dimana komputer seperti Xbox dan Nintendo ini menguasai pasar dalam harga yang lebih terjangkau dan menggunakan pengembangan terutama
berhasil menarik banyak geomet dengan saya juga pada tahun 2011 mengalami pertentangan besar orang yang sehingga membuat server PS3 itu down dan sempat terhenti selama beberapa bulan. Lalu ada proses cepat yang menjadi titik balik kejayaan Sony. Setelah belajar dari kesalahan di PS3, Sony mulai membangun PS4 dengan lebih baik dan menghilangkan fitur-fitur yang tidak perlu seperti yang ada di PS3 sehingga membuat PS4 lebih murah daripada PS3. PlayStation 5 berancang memperhatikan kebutuhan gamer dan pengembangan menjadi sektor yang mudah, pengembangan game dan meningkatkan pengalaman bermain. Lalu game eksklusif berkualitas tinggi, game eksklusif berkualitas tinggi karena di PS4 hadir seperti Horizon Zero Dawn, Spider-Man, dan Last of Us 2 yang mendapatkan PlayStation 4 potensial menjadi simbol kebanggaan PlayStation 4. Dominasi pasar konsol dengan penjualan yang sangat baik untuk berhasil merajai kembali dunia dengan melesat jauh di atas Xbox dan Nintendo Switch. Lalu ada PlayStation 5 atau masih baru detik yang tahun 2020 di mana PS5 hadir dengan teknologi baru dengan menggunakan SSD yang sebelumnya dengan siaran PS4 menggunakan HDD, maka dipastikan sekarang menggunakan SSD yang di mana membaca data dan loading game itu cepat. Lalu ada ray tracing yang di mana kita tahu ray tracing itu hadir di komputer dengan menggunakan VGA dan PS5 menghadirkan film tersebut yang tidak perlu menggunakan VGA. Lalu ada DualSense controller atau controller yang digunakan oleh PS5. Di mana controller ini bisa menjadikan tapi kita bermain game tembakan, jika kita melihat nomor handphone tersebut akan seperti pelaku pengurus yang akan kembali setelah ditekan. Jika kita bermain game balapan seperti MotoGP ataupun Gran Turismo, maka si tombol handphone tersebut akan lebih berat ditekan seperti sebagaimana kendaraan. Lalu yang menjadi tantangannya stok awal yang langka pada awal perilisan PS4 pada tahun 2020 seperti yang kita tahu, pada tahun tersebut dunia sudah dilanda oleh COVID-19 yang dimana produksi PS5 pun menjadi terbatas dan sangat langka, menyebabkan kesulitan dalam penggunaan pasar membuat PS5 menjadi barang yang langka. Bahkan saat itu harga PS5 bisa mencapai 20 juta. Lalu game-game populer di PS5 seperti Demon's Souls, Remake dan menunjukkan kualitas dan inovasi yang ditawarkan PS5. Mereka hadir banyak gamer. Lalu juga ada aksesoris layanan lainnya seperti PSVR. Yang kita tahu PSVR adalah dimana jika kita bermain game menggunakan tersebut, kita seperti masuk ke dalam dunia game tersebut. Lalu ada PlayStation Plus layanan, nah dimana layanan ini jika kita berlangganan PlayStation Plus, maka kita akan diberikan game-game gratis setiap bulannya dan itu bisa kita bisa menambahkan bahkan game-game bagus seperti game-game AAA atau yang sekarang seperti Ghost of Tsushima, Black Myth atau Resident Evil. Dapat diberikan PlayStation game. PlayStation telah memberikan kesempatan pendorong dalam produksi di luar negeri konsol ini juga kita membantu proyek global tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan di teknologi. Jadi masa depan PlayStation atau inovasi dan harapan. Setelah melewati tantangan dengan PS5, tapi terakhir kembali kita berproses dengan PS5 dan PS5 inovasi yang bisa dari game yang terus berkembang dengan mencoba mengenai PS6 banyak yang menantikan pengusaha teknologi dan pengalaman diri yang lebih besar di masyarakat. Sekian juga yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmunya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tuh? Ada pertanyaan nggak?